Halo teman-teman, selamat datang di channel Jadi Pengusaha. Saya Nyoman Heru. Kita akan coba lagi membahas tentang target kita membangun bisnis. Kalau istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah goals. Apa sih goals yang ingin kita lakukan, yang kita ingin tuju ketika kita memulai bisnis menjadi seorang pelaku usaha? Banyak orang akan memulai bisnis mereka sendiri dengan cara mencari kemandirian finansial. Rata-rata gue tuh pingin banget gitu loh, punya uang sendiri. Gue tuh pingin ngedapetin dari hasil usaha gue. Nah, itulah kira-kira salah satu goals yang ingin adalah punya pendapatan. Nah, jika kita bisa mendedikasikan waktu dalam membangun bisnis kita yang akan sedang kita jalankan, mungkin dapat kita mencapai tujuan. Karena target goals kita adalah ingin punya pendapatan, maka kita akan yang dituju adalah pendapatan. Tapi ada banyak juga orang yang punya goals adalah gue tuh pingin mandiri pertama. Yang kedua, pingin banget bisa mempekerjakan orang, karena di sekeliling kita bisa jadi banyak orang yang nggak bekerja, sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, tapi nggak punya pekerjaan, mereka di rumah saja. Nah, pingin deh agar mereka yang belum terserap di lapangan pekerjaan bisa bergabung menjadi bagian bisnis kita. Nah, selain itu ada juga yang ingin, gue tuh pingin deh punya pendapatan biar bisa memberangkatkan orang tua saya untuk pergi haji misalnya, atau bisa membiayai jalan-jalan, atau aku pingin sekali menggantikan peran orang tuaku. Kenapa? Masih punya adik-adik yang masih sekolah, pingin kuliah, atau sudah kuliah, pingin dia jadi S1, ingin meningkatkan menjadi S2, S3, bahkan bisa mendidik, menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu. Banyaklah goals-goals itu. Semuanya baik, semuanya bagus, tapi kita harus punya prioritas. Nah, ada juga teman-teman yang ketika memulai usaha, goalsnya sederhana. Pingin punya kebebasan. Ingat nggak dulu waktu kita awal bekerja? Ingat nggak? Ada satu mesin, ada satu alat yang menjadi musuh kita pertama, musuh utama kita. Masih ingat? Masih tahu? Ya, mesin absensi. Bagi kamu yang harus bangun pagi-pagi dan berlari mengejar kendaraan publik, kemudian untuk bisa mencapai kantornya, untuk bisa jempolnya ini masuk ke dalam alat itu sesuai dengan aturan waktu, maka orang-orang ini biasanya ingin punya kemandirian dalam hal kebebasan waktu. Ingin bangun siang, menikmati tidur di pagi hari, dan sebagainya. Tapi ada juga banyak orang yang mempunyai goals, mempunyai pendapatan tambahan. Bisa jadi dia masih bekerja, tapi dia membuka usaha sampingan. Contoh, saya masih kerja, tetapi jualan pulsa. Bisa saja dong dikerjakan pakai handphone, ya kan? Sekarang kan semuanya serba lebih mudah menggunakan handphone dan gadget yang kita miliki. Kemudian kita juga ada lagi yang tadi saya sudah sampaikan, melihat masih banyaknya orang yang menganggur. Karena kenapa? Terbatasnya lapangan pekerjaan. Lalu kita membangun usaha dan kemudian membutuhkan tim, membutuhkan orang yang membantu kita. Akhirnya terbuka lapangan pekerjaan. Namun kita juga harus bisa membimbing mereka. Kenapa? Karena kalau mereka sudah kita rekrut di lapangan pekerjaan, kita harus bisa meningkatkan skills, pengetahuan, dan kemudian mereka bisa bekerja secara tim. Karena bekerja secara individual itu biasanya tidak akan lebih cepat berhasil. Tetapi kalau kita berhasil membentuk super team, maka target goals kita akan lebih mudah tercapai. Nah, bagaimana caranya supaya hal ini bisa berhasil? Maka optimalisasi ilmu. Pertama, optimalisasi ilmu adalah dengan cara mengingat lagi. Waktu kita sekolah, waktu kita bekerja, apa sih pengalaman-pengalaman yang pernah menjadi success story kita dan punya kesan, dan itu bisa menjadi tujuan target goals kita. Kemudian, kita juga mencoba menulis, mencatat beberapa banyak jaringan pertemanan kita. Misalnya di sosial media ada pertemanan itu yang dibatasi hanya sampai dengan 5.000. Nah, sudah seberapa besar orang-orang yang terkumpul dalam sebuah akun kita itu orang-orang yang potensial. Ibaratnya kita menyiapkan sebuah kolam.
Di mana kolamnya itu kita masukkan ikan. Ikan-ikan, benih ikan, bibit-bibit ikan itu kita kasih pakan. Kita suplai informasi, kita suplai produk-produk, dan supaya mereka memakan, menggigit umpan-umpan yang kita berikan. Sehingga apa yang kita lakukan berdampak kembali. Misalnya kita memasang iklan, lalu mereka suka, mereka menghubungi kita, bertanya, akhirnya mereka sepakat, dan dia membeli produk kita. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita optimalisasi ilmu dan pengalaman, dan kita maintain jaringan pertemanan lainnya, kita akan lebih mudah mencapai target goals. Goals ini terus akan berkembang seiring waktu, seiring zaman, dan seiring perkembangan usaha kita. Nah, jika kita ingin lebih mudah lagi, kita bikin list target goals kita dengan prioritas-prioritas yang pertama. Pertama yang seperti apa? Yang mudah kita lakukan, mudah untuk mendapatkan hasilnya itu, sehingga dalam pencapaian goals yang pertama kita bisa lebih mudah, lebih kita bisa lakukan dengan sederhana, lebih cepat. Setelah itu kita tingkatkan lagi goalsnya. Misalnya kita berhasil membukukan pendapatan transaksi dalam 1 bulan, misalnya dengan angka 5 juta. Kita punya goals, bulan depan kita naikkan menjadi 10 juta per bulan. Jika berhasil, tingkatkan lagi, terus tingkatkan lagi. Nah, dengan cara kita menulis target goals kita, kemudian peningkatan, dan kita bisa mengevaluasi apa penyebab target goals kita bisa meningkat. Kemudian kita bangun juga kepercayaan kepada tim. Karena kenapa? Dengan kita mentransfer knowledge kepada anggota tim kita, kepada karyawan kita, maka kita akan bisa mendelegasikan. Kalau dalam bahasa manajemen ada yang namanya istilahnya adalah empowerment, pendelegasian. Misalnya contoh, saya mendidik teman-teman yang bergabung di bisnis saya dengan cara bagaimana caranya berkomunikasi yang baik, bagaimana mengenalkan dirinya, bagaimana mengenalkan produknya, bagaimana teman-teman yang bergabung di tim kita memahami produk knowledge. Produk ini fungsinya ini, bermanfaat buat Bapak dan Ibu. Kelebihannya ini. Dan ketika Bapak Ibu membeli produk kami, Bapak akan mendapatkan ini. Servisnya, after sales-nya seperti ini. Ketika terjadi masalah, kami akan membantu, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga mereka akan menjadi humas, hubungan masyarakat. Mereka menjadi PR kita. Mereka akan terus berdiskusi, berbicarakan bagaimana potensi atau peluang-peluang yang ada di perusahaan kita. Kemudian dengan mereka memiliki skill komunikasi, produk knowledge dan sebagainya, mereka akan membantu pendapatan kita, dan kemudian memudahkan tim produksi untuk terus meningkatkan jumlah produksinya, sehingga target-target penjualan, target-target pendapatan itu bisa tercapai. Nah, dengan hal seperti ini, kita mengharapkan adanya peningkatan skills, kualitas pegawai kita, kemudian dia membentuk tim yang handal, mendapat kepercayaan dari para klien, sehingga terjadilah sebuah transaksi. Kemudian transaksinya kita maintain, kita sapa para klien kita untuk dia terus terhubung dengan kita. Nah, target goals ini akan lebih mudah jika kita bisa menjadi super team, bukan Superman. Karena kalau Superman, seseorang saja yang super, tetapi dengan kita membentuk super team, maka tim ini akan bekerja untuk kita semua, saling support, saling bantu, dan saling menutupi kelemahan-kelemahan, dan memberikan layanan yang maksimal, layanan yang paripurna, sehingga klien kita mendapatkan respon yang terbaik, mendapatkan dukungan yang terbaik. Produk kita menjadi andalan, menjadi harapan teman-teman yang ada di luar sana. Oleh karena itu, terus kita menggali target-target goals kita ke depan, dan kita berdiskusi. Tak lupa saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa dengan kita sering berinteraksi dengan tim kita, berdiskusi, membahas, belajar bersama, kemudian kita juga melihat para kompetitor-kompetitor kita, perkembangan ke depan, tren zaman seperti apa, ini bisa menjadi salah satu cara untuk memudahkan kita dalam mencapai target goals. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di sesi target goals. Namun, kalau Anda ingin berinteraksi, bisa menuliskan komen di bawah, serta like, share, dan klik tombol lonceng untuk teman-teman selalu bisa mendapatkan informasi terbaru, update terbaru dari channel
jadi pengusaha.